mendownload sebuah aplikasi. Nah, dapat dilihat di sana bahwa progres berapa persen program itu telah terinstall tidak dicantumkan. Yang mewakili progres di sana hanya berupa icon lingkaran yang berwarna biru. Nah, sedangkan jika kita lihat di Play Store sendiri itu sistem dari statusnya ditampilkan secara lengkap, baik persentase yang sudah terdownload maupun berapa lama perkiraan proses download tersebut selesai. Nah, dalam visibility of system status, desain seharusnya memberikan informasi yang membantu user dalam mengetahui status apa yang sedang terjadi pada sistem. Baik, prinsip kedua adalah konsistensi and standard. Konsistensi and standard adalah hal yang biasanya harus memenuhi harapan dari pengguna pada suatu sistem. Seperti contoh di Trello. Simbol yang digunakan seharusnya memiliki simbol yang konsisten dan standar, di mana memiliki arti yang sama dan pengguna dapat memahaminya. Pada aplikasi SeaMaster, Line, dan browser, dapat dilihat home dan beranda menggunakan logo rumah. Pada aplikasi Trello, logo home menggunakan seperti kurva yang tidak sesuai standar dan tidak konsisten. Selanjutnya ada user control and freedom. Ketika user melakukan kesalahan, maka fungsi undo atau redo sangat penting dalam mengembalikan ke kondisi sebelumnya dengan cepat. Contoh yaitu pada saat kita mengirim pesan WhatsApp dan ingin menghapus atau meng-unsend. Pada aplikasi WhatsApp, terdapat pilihan di mana yaitu unsend for everyone dan unsend for me. Di saat kita menekan unsend for everyone, message tidak dapat dikembalikan kembali atau tidak dapat dilihat kembali. Berbeda dengan di Gmail, di saat kita menghapus atau tidak sengaja menghapus email yang ada di aplikasi Gmail, ada menu yaitu undo atau conversion move to trash, yaitu email bisa kita lihat lagi di dalam menu trash, sehingga email yang kita hapus atau tidak sengaja hapus itu tidak langsung hilang. Sekian, terima kasih dari kelompok, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Presentasi kami akhiri dengan satu pantun. Si Dito punya cemilan, cemilannya dibilihin ayah. Malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya, baca buku aja ya. Terima kasih. Ini kita harus responnya baca ke. Oke, makasih teman-teman dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada. Belum ada sepertinya ya. Ya, kalau belum ada kita lanjutkan ke kelompok 2. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oh, pertanyaannya dari saya, siapa yang bikin pantunnya? Oh, Pak. Yang bikin pantun berempat, Pak. Tengah malam, Pak. Oke. Oke, Pak. Pak, izin share screen ya? Ya, boleh. Nah, ini kelompok 2 sepertinya saya banyak yang belum kenal nih. Kalau nggak keberatan, selain Mbak Mei, boleh kenalan juga. Mbak Mei saya udah tahu ya, yang saya kerja di BSN ya. PSN. Iya ya, BSN ya Mbak? Iya, standarisasi nasional, Pak. Oke. Monggo, teman-teman kelompok 2. Iya. Mohon izin mulai ya, Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk Pak Ardi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 mencoba menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai understanding heuristic evaluation yang terdiri dari saya, Mailinda Yundiarini, kemudian Sylvia Febriani, Siti Ahniasol Sabila, dan Tahmida Fatmala Zulfa. Next. Kenalan dulu, Pak. Bentar. Oh iya. Baik. Jadi yang pertama Mbak Sylvia Febriani. Ya.
Iya Pak, selamat siang. Saya Sylvia Febriani, biasa dipanggil Silvi. Untuk kuliahnya dulu di Teknik Industri UII, Yogyakarta. Ini industri UII, oke. Next, Mbak Siri Agnia. Selamat siang, Pak. Perkenalkan saya Sudiarna Salsabila, bisa dipanggil Salsa, Pak. Saya dulu S1-nya Teknik Kimia Undip. Oh, teknik kimia, menyeberang ya, Mbak? Iya, Pak. Oke, makasih Mbak Salsa. Iya, Pak. The last one, Mbak Tahmida Fatmala Zulfa. Ini dari Bangka Belitung apa, Mbak? Bukan, Pak. Oh, oke. Dari Sumatera tapi? Bukan. Oh, bukan ya? Oke, monggo Mbak. Karena namanya nama-nama daerah sana. Perkenalkan, nama saya Tahmida Fatmala Zulfa, biasa dipanggil Tahmida. Asal dari S1-nya Teknik Industri Undip, asalnya dari Demak. Oh, Demak. Oh, itu. Dekatnya Swedia ya, Mbak? Oh iya, Denmark, Pak. Denmark. Oke, makasih Mbak Tahmida. Panggilnya siapa? Tahmida. Tahmida, oke. Makasih semuanya. Monggo dilanjutkan Mbak Mei. Ya, next. Untuk pertanyaan pertama itu mengenai apa sih heuristic evaluation itu? Heuristic evaluation merupakan metode evaluasi kesesuaian desain untuk suatu interface dengan prinsip usabilitas atau pedoman heuristik sehingga didapatkan desain interface yang baik. Nah, ini kami mengacu dari Nielsen tahun 94. Next. Selanjutnya, siapa yang melakukan heuristic evaluation ini? Jadi, heuristic evaluation ini dapat dilakukan oleh expert. Hal tersebut dikarenakan expert merupakan evaluator yang nantinya bertugas untuk menemukan permasalahan interface sesuai dengan prinsip-prinsip usabilitas. Yang selanjutnya, apakah perlu melibatkan end user selama melakukan heuristic evaluation? Jawabannya adalah tidak. Sesuai dengan yang disampaikan di slide sebelumnya, kalau heuristic evaluation ini dilakukan oleh sekelompok expert tanpa ada kontribusinya dari end user. Nah, end user ini dibutuhkan itu nanti saat melakukan user testing. Selanjutnya, berapa orang yang melakukan heuristic evaluation? Jadi, heuristic evaluation itu dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang terdiri dari 3-5 orang evaluator, yang mana masing-masing evaluator tersebut akan melakukan evaluasi secara individu. Kemudian, hasilnya akan dibandingkan dan didiskusikan, kemudian hasil akhirnya akan dikombinasikan. Jumlah yang pasti untuk berapa orang evaluator yang digunakan pada evaluasi tersebut, sebaiknya disesuaikan dengan budget yang tersedia dan keadaan-keadaan yang lain. Kemudian kelompok ini beranggotakan lebih dari 1 orang evaluator karena setiap evaluator memiliki subjektivitas masing-masing dan evaluasi dari permasalahan cenderung berbeda-beda. Dengan adanya kelompok ini, permasalahan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dari evaluator. Kemudian selanjutnya bagaimana proses pelaksanaan heuristic evaluation ini? Proses pelaksanaan heuristic evaluation ini yang pertama yaitu membuat list bagian dari desain interface yang ingin dievaluasi. Kemudian membuat final checklist dari prinsip heuristik yang diinginkan, apakah salah 1, salah 2, atau 10 prinsip tersebut harus terpenuhi. Kemudian membuat janji dengan evaluator, membuat janji dengan reporter. Reporter di sini adalah orang-orang yang akan mendokumentasikan jalannya evaluasi oleh evaluator. Kemudian melakukan briefing dengan evaluator. Pada briefing ini evaluator diberikan list dan diberikan penjelasan mengenai evaluasi apa saja yang akan diinginkan oleh developer. Kemudian proses evaluasi oleh evaluator secara individu. Kemudian diskusi secara keseluruhan, dan yang terakhir melakukan dokumentasi dan terhadap hasil evaluasi. Kemudian Untuk selanjutnya yaitu permasalahan yang ada yang tidak sesuai dengan 10 prinsip usabilitas. Di sini kami mengambil contoh yaitu platform Shopee. Yang pertama yaitu terkait
ongkos kirim yang menjadi slogannya Shopee. Di platform Shopee sendiri untuk mendapatkan ongkos kirim ini kita harus mengklaim terlebih dahulu vouchernya. Nah, di sini bagi kami ini menyalahi prinsip usabilitas yang ketujuh, yaitu flexibility dan efficiency of use. Jadi untuk user pertama kali yang menggunakan platform ini bertanya-tanya kenapa saya tidak mendapatkan ongkos kirim, karena mereka nggak tahu ketika itu harus diklaim terlebih dahulu. Ini bisa dilihat tampilan sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ketika di sebelah kanan itu kita belum mengklaim itu tidak muncul voucher yang bisa kita gunakan seperti itu. Seharusnya di sini seperti ada peringatan seperti itu supaya untuk user awal itu tahu gitu. Untuk selanjutnya, nah selanjutnya di sini Shopee itu dapat mengubah ekspedisi yang sudah dipilih oleh customer tanpa pemberitahuan. Jadi diberi waktu 1 jam ketika Shopee menawarkan sebuah ekspedisi ke Shopee, ketika si customer tidak menanggapi maka dianggap itu setuju dengan perubahan ekspedisi itu tersebut. Nah, di sini bagi kami itu menyalahi prinsip keempat, yaitu consistency dan standar prinsip dan error prevention. Jadi tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu bahwasanya Shopee akan mengubah ekspedisi tersebut seperti itu. Mungkin ya untuk referensinya kami menggunakan buku dan 1 jurnal dari Pandey Jagriti, Usability of Budget, Heuristic Evaluation for Beginners and Expert, diakses pada 24 Agustus 2021. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, kami persilakan kepada teman-teman ataupun Pak Ardi. Terima kasih. Ya, monggo. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Belum ada ya, Mbak. Tadi contohnya udah 3 ya prinsipnya. Yang kedua itu ada 2 prinsip, Pak. Iya. Oke, yang konsistensi and standards yang mana ya? Konsistensi and standard itu ini sama ya gambarnya. Izin menjawab, Pak. Jadi dalam satu kasus ini terdapat 2, Pak. Terdapat 2 prinsip yang dilanggar. Yang pertama itu seharusnya platform itu tidak boleh mengubah, Pak. Seharusnya kan kita memilih ekspedisi A. Seharusnya kan Shopee itu tidak boleh mengubah. Tidak boleh mengubah yang sudah dipilih. Sedangkan kan untuk platform yang lain kan tidak ada perubahan seperti itu, Pak. Jadi dianggap tidak konsisten dan tidak standar dibandingkan dengan platform sejenis. Seperti itu, Pak. Oke. Kira-kira kalau menurut teman-teman ini pelanggaran apa? Konsistensi, standards, atau apa? Jadi mereka lebih ke error prevention sih, Pak. Soalnya ketika Shopee mau mengubah itu seharusnya ada notifikasi terlebih dahulu supaya customer itu aware gitu dengan perubahan. Kalau error prevention, error apa yang bisa dilakukan user ketika terkait dengan interface ini atau sistem ini? Sebenarnya lebih tidak memenuhi kemauan dari konsumen sih, Pak. Karena kan tidak ada notifikasi juga, Pak, tidak ada pemberitahuan. Sedangkan kita kan memilih ekspedisi itu kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya milihnya A, karena ini lebih cepat menurut penilaian saya seperti itu kan, Pak. Ternyata dipilih ekspedisi B, itu kan menimbulkan komplain atau error dari user, dari pengguna. Seperti itu, Pak. User mungkin tidak melakukan error ya. Kalau feedback itu, Pak. Kalau user mungkin tidak melakukan error ya. Pak, kalau mau izin menanggapi, monggo. Silakan. Kan setahu saya Shopee yang sekarang itu kan udah beda ya. Jadi ketika kita milih barang lalu check out, terus pilihannya di Shopee itu nggak ada jenis ekspedisinya mau apa. Tapi yang ada tuh hanya apakah mau yang reguler atau mau yang paket hemat atau mau yang standar kargo, setahu saya itu. Nah, selanjutnya ketika kita misal milih paket hemat, nanti
dari Shopee sendiri yang menentukan itu mau pakai ekspedisi apa, entah si cepat, entah CNT, entah JNE. Kok setahu saya seperti itu ya? Apa gimana menurut kelompok 2? Jadi maksud saya ketika itu dilakukan pengubahan ekspedisi pengiriman, memang kita nggak dikasih tahu ya, karena memang dari awalnya pun kita aja nggak tahu mau milih ekspedisi apa, karena yang tertera di Shopee itu standar, hemat, setahu saya seperti itu. Makasih. Sama-sama. Pak izin, ini karena sharing aja ya Pak ya. Jadi kemarin itu kan kebetulan kan saya kenal sama yang jual gitu kan Pak. Jadi sekalian mungkin koreksi nanti dari Bapak kira-kira prinsip apa yang lebih tepat seperti itu Pak. Jadi kemarin tuh dari seller itu sempat memberitahu, oh ini sudah pakai hemat, saya set secepat halu seperti itu Pak sama penjualnya. Tapi ketika sudah saya pilih, saya sudah melakukan pembayaran. Kemudian dari sellernya tuh Mbak, tolong dipilih ya, soalnya sama Shopee-nya dipilih sama Antaraja. Seperti padahal yang Antaraja itu sama sellernya tuh nggak di-set seperti itu Pak. Jadi, dan saya juga baru tahu kemarin itu Pak, kalau ternyata diberi kesempatan selama 1 jam. Selama 1 jam untuk melakukan perubahan. Dan ya kan, saya juga baru tahu seperti itu sih Pak. Sedangkan kami menghindari Antaraja karena terdapat beberapa komplain dan pertimbangan seperti itu sih Pak. Itu sih pertimbangan kami dari prinsip. Berarti tapi ini dari kelompok 2 ke error prevention ya? Iya Pak, karena nggak ada selain nggak ada modifikasi juga. Yang pertama gini teman-teman, kita harus melihat apa itu error ya. Error itu kan kesalahan yang dilakukan seorang user ya. Nah kita harus melihat apakah memang pergantian kurir ini itu merupakan salah satu hal yang bisa dikategorikan sebagai error. Ya. Nah, kalau menurut saya itu tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena ini sebenarnya bukan disability problem. Ya, ini adalah apa? Teman-teman ingat nggak? Dimensi lain, kan kalau minggu lalu kita belajar ya, product acceptability dimension. Ya, kalau nggak salah ada 7 dimensi. Nah, usability itu hanya salah satu. Nah, kalau ini tuh pembahasan mengenai salah kurir ini bukan salah kurir ya. Shopee yang tiba-tiba mengganti kurir itu tuh bukan masuk dalam disability, tetapi masuk ke dalam dimensi yang lain. Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Ada yang mau mencoba menjawab? Etika, oke, bisa. Cuma itu nggak ada etika. Iya, etika ada, cuma masuk ke dalam satu dimensi. Apa kira-kira? Apa? Coba. Kebijakan perusahaan kali Pak. Ini saya bacakan ya dimensinya ya. Ada usefulness, desirability, usability, valuability, accessibility, credibility, findability. Credibility Pak. Credibility Pak. Credibility Pak. Ya bisa, ya credibility bisa, usefulness juga bisa ya, terkait dengan kebutuhan. Ya saya pengen app saya ini sesuatu yang tidak berubah-ubah ya. Kalau misalnya pertamanya saya pakai JNE ya harusnya JNE nggak boleh berubah gitu ya. Misal terlepas tadi penjelasannya Mbak Watri ya, karena saya jujur nggak pakai Shopee, saya Tokopedia mania gitu ya. Jadi itu ya. Jadi ini bukan masalah usability, ini masalah dimensi yang lain ya. Teman-teman boleh menganggapnya credibility, boleh menganggapnya usefulness. Kalau teman-teman menganggap ini sebagai sebuah needs, ya berarti ini masuk dalam usefulness. Tapi kalau ini terkait dengan kepercayaan dan lain sebagainya, ini bisa masuk ke dimensi credibility. Jadi kita, makanya tadi ketika saya tanya ini masuk consistency standards atau error prevention, saya yakin kelompok 2 bingung ya, karena ini sebenarnya bukan permasalahan disability ya. Itu ya. Lalu kalau yang pertama oke lah, coba back. Ya, kalau ini permasalahannya tadi gratis ongkirnya itu disembunyikan gitu ya.
Iya Pak, jadi harus diklaim dulu di bagian yang lain seperti itu, nggak langsung muncul ketika kita mau check out seperti itu. Kayak promonya Tokopedia dan bersama. Jadi tapi ya ini bisa jadi yang memang flexibility and efficiency use. Tapi kadang-kadang tuh memang beberapa app tuh memang mereka mencoba mempermainkan kita gitu ya. Sengaja memang itu biar kita nggak pakai promonya gitu. Ya. Ini bisa ya, ini bisa. Oke. Jadi itu beberapa catatan dari saya untuk kelompok 2. Nah, tadi untuk kelompok 1 ya. Tadi kan salah satu yang di-highlight adalah penggunaan logo home ya untuk Trello ya, kalau nggak salah. Benar ya kelompok 1? Benar Pak. Iya Pak, benar. Nah ini mesti ini bimbingannya Bu Fitri nih yang pakai Trello ini. Iya Mbak Intan. Enggak sih Pak. Oh, enggak ya, salah. Oke, nanti saya pakai Trello Bu Fitri. Ya, jadi kalau teman-teman mau menganggap tadi apa prinsipnya dilanggar? Konsistensi and standards ya. Iya Pak. Itu bisa, tetapi bisa juga kalau menurut saya ya lebih tepat match system with the real world. Ya. Jadi kenapa logo home itu bentuknya rumah? Karena rumah itu home ya, rumah itu gambarnya gambar rumah gitu ya. Gambar rumah gitu. Kalau save, simpan itu biasanya gambar apa? Gambar disket Pak. Disket. Ya, walaupun mungkin generasi yang sekarang mungkin udah nggak tahu ya disket untuk menyimpan. Tapi teman-teman masih pernah merasakan disket untuk menyimpan tuh? Pernah Pak. Pernah Pak. Pernah zaman dulu. Ya. SD Pak. Ya, saya masih mengalami itu. Saya main game apa itu, jadi gamenya itu dari disket gitu ya. Game apa? Ya, gamenya di disketnya dimasukin dulu, baru kita bisa main game gitu ya. Nah, kalau generasi sekarang mungkin nggak lah, tapi ini bisa jadi studi lagi ya, tuh. Apakah mereka masih mengasosiasikan simbol disket itu sebagai simbol save, itu mungkin pertanyaan besar ya untuk komunitas kita. Oke, makasih teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi nggak apa-apa. Jadi untuk latihan gitu memang teman-teman kan perlu proses belajar ya. Nggak bisa sekali proses langsung heuristic evaluation-nya langsung tepat ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti minggu depan masih ada latihan 1 kali lagi ya terkait heuristic evaluation. Nah, nanti silahkan teman-teman pastikan ya prinsip dan permasalahannya itu memang match ya. Oke, kalau gitu silahkan di take down presentasinya untuk kelompok 2. Terima kasih sekali. Ya, saya lanjutkan ya. Saya nggak perlu record ya, ini udah ada yang record. Nanti kalau bisa link recordnya nanti disampaikan ke saya ya. Untuk link record yang minggu lalu sebenarnya saya lupa, belum saya taruh di Google Classroom. Ya, slide saya kelihatan ya teman-teman? Belum Pak. Oh baru udah. Belum Pak. Udah. Ya, heuristic evaluation. Udah kelihatan? Udah Pak. Sudah Pak. Ya, jadi ya tadi teman-teman sudah mulai membahas heuristic evaluation dan kalau saya lihat sekilas itu sudah sangat tepat ya. Apa itu heuristic evaluation, caranya bagaimana, itu sudah teman-teman jelaskan dengan baik. Nah, saya coba mungkin melakukan debriefing ya untuk beberapa hal yang mungkin perlu saya beri penjelasan lebih lanjut. Nah, jadi kalau kita kembali ke pelajaran minggu lalu ya tentang 3 jenis pengujian disabilitas ya, heuristic evaluation ya atau usability inspection itu adalah salah satunya ya, salah satunya ya. Nah, apa itu heuristic evaluation? Ya, yang jelas heuristic evaluation dilakukan untuk mencari the usability problems ya, finding the usability problems. Nah, cara mencarinya gimana ya? Jadi cara mencarinya gimana? Kita akan meminta ya a small set of evaluators ya. Jadi kita akan meminta beberapa orang, yang orang itu nanti kita sebut atau kita panggil sebagai evaluator untuk mengeksamin ya, memeriksa ya interface baik dari software, app
ataupun website ya, lalu mereka melakukan judging ya, mereka melakukan penilaian apakah ya di interface tersebut terdapat pelanggaran berdasarkan prinsip-prinsip usabilitas yang ada. Ya, jadi kalau kita buat skema itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada evaluator, ya, lalu ada prinsip-prinsip usabilitas. Nah, evaluator yang berdasarkan prinsip-prinsip usabilitas ini akan melakukan assessment terhadap suatu interface sehingga hasilnya itu adalah list of usability problems. Ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa disebut sebagai evaluator ya? Ya, jadi yang pertama yang jelas dia bukan end user ya. Kenapa? End user itu dia nggak punya knowledge ya. Hampir boleh dikatakan semua end user yang terkait dengan kita kecuali misalnya end usernya memang usability expert gitu ya. Itu tidak bisa terlibat ya. Itu sebaiknya tidak terlibat di heuristic evaluation ya. Takutnya malah nanti misleading gitu ya. Nah, selain itu, yang prinsip yang harus dia tahu adalah dia memahami ya prinsip-prinsip usabilitas. Ya, dia understand the usability principles. Ya. Lalu, berapa jumlah evaluator yang harus terlibat? Nah, jadi ini teman-teman tadi baik kelompok 1 ataupun kelompok 2 telah tunjukkan ya ada grafik yang merupakan hasil penelitian dari Jacob Nielsen. Ya. By the way, Jacob Nielsen itu masih hidup ya teman-teman. Beliau itu orang Denmark ya kalau nggak salah. Dan dia itu boleh dikatakan sebagai bapaknya usabilitas ya sepertinya ya. Di banyak sekali penelitian beliau yang sangat berguna untuk komunitas usabilitas di dunia. Jadi berdasarkan penelitiannya Nielsen tadi ya, jadi kalau kita menggunakan satu evaluator ya, itu kita akan menemukan masalah sebesar 35%. Ya. Nah, lalu penambahan jumlah evaluator ini akan menambah persentase jumlah problem disabilitas yang ditemukan, ya teman-teman. Hanya saja, ya, setelah evaluator kelima, ya kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman masih ingat bersama linear regression-nya, ini slope-nya, ini setelah kelima, ini slope-nya turun. Ya, jadi penambahan permasalahan usabilitas yang ditemukan itu menjadi tidak signifikan lagi. Ya, berbeda dengan 5 orang pertama ya. Kalau kita lihat kan slope-nya cukup tinggi ya. Nah, kalau di sini dia mulai landai. Nah, oleh karena itu ya menurut Nielsen ya pengujian usabilitas dengan metode heuristic evaluation ini sangat dimungkinkan untuk melibatkan 3-5 orang ya, 3-5 orang. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Nah, tadi dijelaskan oleh kelompoknya Mbak Dia, Mas Tata ya. Jadi hampir sama ya dengan yang mereka jelaskan. Hanya saja mungkin saya menyajikannya melalui grafik yang berbeda ya. Jadi proses evaluasi oleh masing-masing evaluator itu wajib dilakukan secara individu. Ya, kenapa? Untuk menghindari adanya bias ya, adanya bias karena misalnya ada evaluator yang terlalu mendominasi. Ya, kalau kita mau misalnya dikumpulkan dari awal semuanya, kita tidak bisa menyebutkan metode assessment kita sebagai heuristik evaluasi, tapi lebih tepat sebagai group walkthrough. Ya. Nah, masing-masing evaluator ini akan keluar dengan list of usability problems yang mereka temukan. Ya, mereka akan keluar dengan list of usability problems yang mereka temukan. Nah, setelah mereka keluar dengan list of usability problems itu mereka akan melakukan diskusi, ya, FGD atau metode-metode yang lainnya untuk mengkonsolidasikan atau membuat konsensus mengenai permasalahan disabilitas apa yang memang terdapat di sebuah software, app, atau produk yang mereka evaluasi. Nah, nantinya outputnya
mereka akan mendapatkan ini, aggregated usability problems. Nah, tugas teman-teman untuk minggu depan itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman kan ada 4 orang. Ya, teman-teman nanti masing-masing kita minta untuk melakukan evaluasi heuristik ya, evaluasi heuristik terhadap produk yang teman-teman pilih ya. Lalu teman-teman melakukan assessment dan teman-teman came up with usability problems ya. Setelah itu teman-teman melakukan diskusi, nantinya ada hasil yang sifatnya individu tadi dan hasil yang sifatnya agregat lah. Kita minta teman-teman untuk melaporkan hasil tersebut di tugas minggu depan. Nah, prinsip usabilitas tadi kalau kita bicara heuristic evaluation kan ada usability principles. Nah, usability principles yang biasanya digunakan itu adalah Nielsen-Stein usability principles ya. Tetapi ini sebenarnya bukan satu-satunya ya prinsip yang bisa digunakan. Ya banyak prinsip-prinsip yang lain ya. Teman-teman kalau search nanti di Google Scholar itu heuristic evaluation principles itu nanti teman-teman akan dapatkan banyak sekali. Nah, Nielsen ini salah satu yang terkenal gitu ya. Nah, kalau Nielsen itu menyebutkan ada 10 ya. Yang pertama visibility of system status, lalu match between system and the real world, lalu user control and freedom, lalu consistency and standards, lalu error prevention, lalu recognition rather than recall, lalu ada flexibility and efficiency of use, lalu ada aesthetic and minimalist design, lalu ada help users recognize, diagnose, and recover from errors. Lalu yang terakhir adalah help and documentation. Ya. Nah, untuk yang prinsip pertama, ya, visibility of system status. Ya. The design atau the product should always keep users informed about what is going on. Ya. Jadi kita ketika membuat suatu sistem, misalnya sistemnya itu harus loading, kita harus memberitahu ya, loadingnya itu sudah berapa persen. Ya. Atau misalkan ada 100 software yang di-search ya oleh sistem yang kita buat. Jadi misalnya dari 100 itu sudah berapa? Ya misalnya 40 atau 60 atau 80 gitu. Sehingga harapannya user itu tidak dongkol gitu ya. Jadi saya sama kayak yang ditemukan kelompok 1 tadi ya. Ketika saya mau menginstal app di Apple Store ya, itu saya nggak dapat ya statusnya, sistem statusnya itu. Jadi saya nggak tahu ini berapa lama ya, ini cepat atau ini lambat ya. Nah, di situ kan kita kadang-kadang jadi kesel ya, kadang-kadang jadi dongkol. Oke lah, mungkin kalau saya karena nggak ada pilihan lain, handphone saya cuma 1 ya udah gitu. Nah, berbeda kalau misalnya ada ini salah satu mesin pencari untuk flight ya, penerbangan. Nah, itu ada satu ya, saya nggak berani menyebut mereknya, itu yang dia itu nggak memberikan sistem status. Misalnya kita search ya, Jakarta Bangkok ya, Jakarta Bangkok ya. Kalau yang lain tuh menunjukkan bahwa dia pencariannya sudah misalnya 40%. Itulah itu nggak ada, mereka hanya loading gitu aja. Akhirnya apa? Udahlah saya nggak mau yang nggak ada statusnya, saya pilih yang ada statusnya karena saya nggak tahu ini seberapa lama ya proses mencari yang mereka lakukan. Ya. Nah, disinilah sistem status itu menjadi sangat penting untuk ditunjukkan. Nah, teman-teman juga kadang-kadang kan tahu, misalnya ada jam pasir ya, kadang-kadang jam pasir yang muter-muter itu ya, atau gambar pinwheel ya, pinwheel atau roda warna-warni yang berputar itu, dan mereka nggak ngasih kejelasan gitu, ini berapa lama mereka akan muter-muter. Nah, kadang-kadang kita kesel lah. Nah, disinilah kembali tadi sistem status itu menjadi sangat penting. Ya, yang kedua adalah match between system and the real world. Ya, the design should speak the user language. Ya, use words, phrase, and concept familiar to the user rather than internal jargon. Ya, jadi di sini tadi hampir sama dengan kelompok 1 ya. Tadi bicara mengenai icon home ya yang di Trello ya, itu kan malah kayak zigzag lines gitu ya. Nggak ada orang yang berpikir bahwa home itu
garis zigzag gitu ya. Tapi kalau kita memberikan icon gambar rumah, ya kita akan tahu bahwa ini semua ini tombol home. Nah, tombol save juga sama ya. Save itu akan dianalogikan dengan gambar disket ya. Karena dulunya disket itu untuk menyimpan. Ya, itu. Kira-kira teman-teman pernah nggak melihat icon lain yang memang disesuaikan dengan the real world? Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Recycle bin, Pak. Ya, recycle bin. Itu apa iconnya? Tong sampah. Tong sampah. Betul. Ada yang punya contoh yang lain? Snipping tool, Pak. Apa gambarnya, Mas? Gambarnya gunting, Pak. Untuk screenshot tapi langsung gunting gitu, Pak. Langsung di-cut. Ya, betul. Ya, kalau teman-teman ada kamera, ya gambarnya apa? Si ikonnya, kamera. Ya. Teman-teman ada yang main kayak Photoshop, Pixelmator gitu nggak ya di sini? Ada yang main Photoshop, Adobe, Photoshop? Nggak ada ya? Mungkin ada Pak Orbit jago. Orbit itu siapa ya? Orbit itu siapa ya? Ada yang namanya Orbit? Siapa Mbak? Cahaya. Oh, Mas Cahaya. Mas Cahaya Mustafa ya. Kok panggilannya Orbit? Iya, Mas Cahaya. Kalau misalnya kita mau ganti background, ya mau ganti background warna merah, warna biru, itu kira-kira toolsnya apa, Mas? Namanya? Dulu Pak. Udah jarang Pak soalnya. Itu Awalnya L. oh yang lasso Pak. Ya, lasso. Itu simbolnya masih ingat nggak apa, Mas? Gambarnya tali lasso itu Pak. Ya, tali lasso. Kenapa tahu nggak? Real Kan word-nya apa tuh? buat ngikat bendanya Pak. Iya, buat ngikat kuda itu ya. Iya. Kayak apa? Koboi itu, ya, yang tali yang itu buat ngikat. Nah, itu sama, itu kan buat ngikat warna, buat ngikat warna, ngikat gambar ya, idenya. Nah, itu ya. Jadi, lah kalau teman-teman lihat kayaknya di Seamaster tuh banyak simbol yang nggak sesuai ya. Sepertinya ya. Sebentar. Saya izin share screen. Ini nggak ada yang confidential kan? Saya cek ini. Waduh, ada gaji ya. Nggak jadi. Nanti malah ketahuan gaji saya berapa. Nggak jadi teman-teman, saya mau ngasih contoh Seamaster. Ya, tapi di Seamaster itu ada beberapa yang icon kayak di tempat saya wallet itu gambarnya gambar apa? Pie chart ya. Itu nggak masuk akal, pada wallet itu kan uang ya. Kenapa simbolnya pie chart gitu ya? Nah, coba teman-teman lihat lagi. Nanti saya yakin di tempat teman-teman juga ada icon-icon yang apa yang nggak make sense gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi prinsip kedua. Ya, prinsip ketiga, user control and freedom. Ya, users often perform action by mistake. They need a clearly marked emergency exit to leave the unwanted action without having to go through an extended process. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini kan melakukan apa? Aksi yang sebenarnya tidak kita inginkan ya ketika kita menggunakan software. Nah, kita harus kalau kita punya software, harus menyediakan user itu cara cepat untuk mereka itu kembali ke normal atau membatalkan langkah yang tidak sengaja mereka lakukan. Nah, sebaiknya ya tanda undo dan redo ini menjadi apa? Mudah diakses ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya.
Mau saya ini ya, PowerPoint saya kelihatan ya teman-teman. Terlihat, Pak. Ya, kalau teman-teman lihat di Microsoft PowerPoint, ya, Word dan Excel, itu tombol undo dan redo ini dia kayak diistimewakan, ya, dia diistimewakan. Ya, jadi dia selain bisa teman-teman akses dari edit, ya, teman-teman juga bisa mengaksesnya secara cepat. Ya, kenapa ini dikeluarkan atau memang ditonjolkan di luar ini ya, tujuannya ini ya, user control and freedom. Jadi kalau kita melakukan aksi yang tidak sengaja, kita bisa cepat, ya. Oh, ayo, pencet undo, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya nggak ada ini, kita misalnya mau undo, kita harus edit mana ya, ya. Oh, undo di sini ya kan. Berapa waktu yang harus diperlukan ya? Atau kita berapa waktu selain terkait dengan penyelesaian tasnya, waktu yang untuk belajar untuk mencari tombol undo-nya itu berapa lama ya? Nah, di situ juga bisa terbuang secara sia-sia. Yang keempat adalah consistency and standards ya. Jadi user should not have to wonder whether different words, situation or action means the same thing. Follow platform and industry convention. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di antara MS Word, Excel, PowerPoint ya, itu cara mengganti fontnya ya, itu hampir dapat dilakukan dengan cara yang sama ya. Bayangkan kalau di masing-masing aplikasi itu ya, cara ganti fontnya itu berbeda-beda ya. Bayangkan berapa waktu yang harus terbuang untuk user untuk belajar ya. Nah, karena ini disamakan, maka kita untuk mengganti font baik di platform itu Word, Excel atau PowerPoint, kita nggak perlu waktu yang lama untuk memahaminya ya. Lalu prinsip kelima, error prevention. Ya, good error message are important, but best design is carefully prevent problems from occurring in the first place. Either eliminate error-prone condition or check for them and present user with a confirmation option before they commit to the action. Ya, jadi yang perlu saya highlight di sini. A confirmation option before they commit to the action. Salah satu contohnya ini, ya. Jadi ketika teman-teman mau ngirim email, ya, lalu teman-teman nulis terlampir adalah atau attach is, tapi teman-teman nggak ada lampirannya. Nah, ketika teman-teman kirim, pasti dari Google akan ngasih kayak semacam warning, ya. Sepertinya kamu lupa ya. It seems like you forgot to attach a file, ya. I have attached in your message, but there are no files attached. Send anyway. Nah, jadi ada apa namanya? Ada layer yang memang dibuat ya agar user itu tidak melakukan kesalahan. Nah, tetapi memang tidak semua sistem memilikinya lah. Disinilah nanti ya teman-teman coba untuk meng-capture mana saja di bagian mana dari yang teman-teman pelajari itu yang mungkin dapat melanggar prinsip error prevention. Lalu, recognition rather than recall. Ya, minimize the user memory load by making elements, action, and option visible. Ya, jadi kalau teman-teman ingat dari pelajaran minggu lalu kan, usabilitas itu biasa diekspresikan dengan 5 atribut ya. Ada learnability, efficiency, memorability, error, dan satisfaction. Nah, salah satu atribut yang perlu teman-teman pertimbangkan yaitu memorability ya, terkait dengan penggunaan memori ya. App yang bagus, software yang bagus ya, produk yang bagus itu adalah salah satu yang tidak membuat user itu terlalu banyak menggunakan memori atau mengingat-ingat ya. Misalnya ya, kita pengen ini ya, ada satu app ya, misalnya ini Tokopedia ya.
kita melihat-lihat dalam beberapa hari ini mainan ya. Dan ini saya lihat mainan untuk anak saya. Lalu setelah itu saya melakukan aktivitas yang lain gitu. Saya belum jadi gitu, padahal mau membeli mainannya. Kira-kira apa yang saya lihat ya kemarin gitu. Nah, kalau tidak ada fitur recently view, ya, betapa susahnya saya akan mengingat-ingat ya mengenai apa yang saya lihat kemarin atau beberapa waktu yang lalu. Tetapi dengan adanya fitur ini, maka kita lebih mudah ya, atau kita tidak memerlukan memori itu lagi ya, karena sudah ada memang yang bagian yang memang membantu kita untuk meretrieve apa yang kita lihat beberapa waktu yang lalu. Lalu prinsip ke-6, flexibility and efficiency of use ya. Jadi kita perlu menyediakan apa? Salah satunya shortcuts ya untuk pengguna yang memang sudah tidak dikatakan sebagai novice lagi ya. Pengguna yang sudah tidak dikatakan sebagai pengguna baru, yang dia itu sudah semakin terbiasa dengan produk kita. Ya, salah satunya kalau kita bicara laptop yang platformnya yang Windows ya, atau komputer yang platformnya Windows, kalau misalnya pengguna yang baru itu mau membuka Windows Explorer, kan mereka harus klik apa logo bendera dulu, lalu mereka cari My Computer ya, atau Windows Explorer. Nah, kalau mereka yang sudah semakin terbiasa bisa menggunakan tombol apa Windows dan E ini ya untuk menuju Windows Explorer ya, sehingga pengguna tersebut dapat semakin efisien ketika menggunakan produk tersebut. Lalu prinsip ke-8 ya, aesthetic and minimalist design. Interface should not contain information which is irrelevant or rarely needed. Ya, jadi ini salah satu yang coba diterapkan oleh Google. Jadi Google itu kalau teman-teman lihat ya sedikit sekali informasi yang ada ya. Dia cuma apa teman-teman harus ngetik di mana, lalu klik search gitu ya. Ini sangat-sangat apa minimalis ya. Lalu 9, help user recognize and diagnose and recovers from error. Ya, jadi error message should be expressed in plain language ya. Jadi error message itu sebaiknya digunakan dengan bahasa yang sederhana ya, tanpa apa misalnya kode-kode programming yang kita nggak ngerti ya. Lebih bagus lagi kalau dia itu menjelaskan ya problem apa yang terjadi sehingga user itu tahu apa yang harus dia lakukan ya. Jadi ini contoh ya, contohnya. Jadi ini yang bagus ya, the connection to SQL database is fail ya. Oh, berarti connection to SQL-nya gagal. Nah, bayangkan jika ini ya, bahasanya terlalu panjang, ini maksudnya apa loh? Ya. Atau contoh yang kedua, ini dia menggunakan kata-kata yang mengerikan, bad. Nah, gitu. Waduh, kok saya jadi takut ya, misalnya setelah dikasih tahu error message tersebut. Nah, seperti ini harusnya dihindari. Contoh lain yang banyak terjadi, banyak error message itu yang memberikan apa? Kata-kata terkait dengan bahasa pemrograman ya, yang biasa terjadi di web itu 403 ya, atau 404. Nah, ini baru ngetren ya, Presiden 404. Ini saya nggak politik ya teman-teman. Ya, tapi itu adalah salah satu bagian dari bahasa pemrograman yang kita ngerti ini maksudnya apa, maksudnya apa. Itu ya prinsip ke-9 ya terkait dengan error message. Prinsip terakhir adalah health and documentation ya. Walaupun sistem terbaik itu adalah sistem yang sangat intuitif ya, jadi ketika kita gunakan kita nggak perlu bantuan ya, kita sudah sangat bisa menggunakan ketika melihat pertama kali. Tetapi semua sistem itu tetap harus ada health and documentation ya. Jadi kadang-kadang kita pengen belajar atau pengen tahu fungsi yang lebih lanjut ya, maka kita perlu pergi ke health ya atau documentation untuk mempelajari hal yang lebih lanjut tersebut. Lah itu tadi 10 prinsip disabilitas menurut Nielsen ya. Sampai di sini sebelum saya jelasin tugas, kira-kira teman-teman ada pertanyaan enggak?
Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Boleh, monggo. Iya. Jadi ini biar nggak misleading, Pak. Jadi kalau yang tadi itu kan match between system and the real world. Jadi seandainya kayak saya ngambil contoh Shopee lagi, Pak. Jadi kalau di Shopee itu biasanya kita masih bisa diklik nih, kita masih bisa beli, tapi pas ininya nggak tersedia gitu. Nah itu termasuk ke match between system and the real world apa enggak, Pak? Real world-nya di mana, Mbak? Jadi kan dunia nyatanya tuh sebenarnya udah habis gitu. Tapi pas di sistem tuh itu belum terbaca udah habis gitu loh, Pak. Kita masih bisa beli. Masih bisa diproses. Tapi dari Shopee emang nggak ada ya informasinya. Dia produk sudah habis. Iya, jadi saya share screen sebentar mungkin, Pak. Boleh, silahkan. Nah, yang ini, Pak. Jadi kan ini tampilannya. Jadi di sini masih ada yang tambahkan ke keranjangnya itu atau beli sekarang itu loh, Pak. Ya. Nah, barangnya nggak dikirim malah di chat size-nya habis, barangnya tuh habis gitu loh, Pak. Nah, ini kan di dunia nyatanya ini sebenarnya sudah habis, tapi masih bisa dibeli gitu loh, masih bisa dimasukin ke keranjang gitu loh, Pak. Iya. Jadi itu termasuk apa enggak, Pak? Oke. Ya, jadi gini, Mbak. Jadi saya coba jelaskan ya. Bukan saya coba jelaskan, tapi saya berusaha memberikan penjelasan terbaik yang mungkin itu juga belum terlalu bisa menjawab pertanyaannya Mbak siapa tadi ya yang mohon maaf. Nina, Pak. Mbak Nina ya, mohon maaf. Ya. Jadi kan tadi Mbaknya menanyakan apakah itu termasuk dalam kategori ini ya. Jadi kalau saya melihat ya, yang pertama itu sebenarnya bukan problem usabilitas ya, itu problem terkait tadi dimensi yang lain. Ya. Karena gini, kecuali kalau memang kita itu ada tulisan stoknya ya, ada stoknya berarti kan itu error ya yang terjadi ya. Nah, kalau error itu berarti problem usabilitas. Tapi kan kita ini nggak ada informasi apa-apanya, ya. Ada stoknya tuh ada. Stoknya 0 tapi. Enggak, stoknya itu ada 5 mungkin. Kalau enggak, tapi ini habis, yang sering saya temukan ya Pak gitu. Ya itu kan berarti kan user itu kan tidak melakukan error, ya. Nah errornya itu ada di sistem database Shopee-nya, benar nggak? Benar nggak teman-teman? Teman-teman agree nggak? Nah, kalau udah kita bicara sistem database Shopee, itu bukan permasalahan usabilitas, ya, itu permasalahan dimensi yang lain. Ya, bisa usefulness, credibility, atau dimensi yang lain. Tuh, ya. Nah, kalau kita bicara match system between real world, ini misalnya kita ada kata-kata, ada icon, ya, yang ada di tempat kita, misalnya, ya. Contohnya tadi, misalnya, ketika kita pengen pergi ke suatu halaman, yang halaman itu halaman pertama, yang tempat orang pertama kali membuka, ya biasanya kan itu kita akan mengasosiasikannya sebagai kayak rumah ya. Rumah itu kan tempat di mana kita kembali gitu ya, kembali dan kita ada semuanya di rumah kita, gitu ya. Makanya kita akan menggunakan gambar rumah ya, dan kita menyebutkan page itu sebagai home. Ya. Iya, Pak. Nah, itu. Lalu misalnya tempat sampah, tempat sampah file, ya. Mungkin kalau di Windows kita menyebutnya recycle bin, ya. Cuma kalau di Mac itu kita trash, ya. Memang sampah, gitu ya. Nah, itu kan memang di dunia nyata kita mikir sesuatu yang sudah tidak kita pakai itu kita taruhnya di Di trash can ya, kotak sampah gitu ya. Dan kita menyebutnya hal itu trash ya. Makanya kita kalau bicara file yang sudah tidak kita pakai ya, supaya orang tidak bingung, kita akan menggunakan simbol trash
lalu kata-kata trash agar orang mengasosiasikannya itu tidak terlalu jauh gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu ya, Mbak. Iya, Pak. Ya, Ya, jadi terima kasih ya, tadi Pak. yang Mbak Nina contohkan itu sudah beyond the usability problem. Ya, itu terkait database-nya Shopee atau database sellernya, saya yang nggak ngerti itu. Dan saya memang juga mengalaminya. Saya itu sering pesen susu untuk anak saya itu, saya order, terus akhirnya memang dikembalikan gitu karena susunya habis gitu. Padahal di situ masih ada gitu loh. Iya. Saya kan nggak melakukan kesalahan kan. Iya. Ya, sebenarnya yang salah Shopee atau Tokped-nya. Gitu. Iya. Ini atau penjualnya gitu. Iya, ini biar nggak misleading aja Pak. Jadi kalau saya kan ngebacanya match between system and the real world. Jadi sistemnya Shopee dengan real world yang terjadi gitu. Bukan jadi kayak gitu Mbak, bukan. Ini discourse bahasa Inggris ya. Jadi memang kadang-kadang bahasa Inggris itu kan kalau diartikan last travel ke bahasa Indonesia itu memang nggak sama gitu. Nggak kayak gitu, bukan kayak gitu. Ya. Oke, terima kasih Jadi Pak. apa kayak sampah tadi ya, kayak trash can tadi ya, tadi yang saya jelasin. Ya. Oke, makasih Mbak pertanyaan yang sangat-sangat menarik ya. Monggo, ada lagi pertanyaan? Mau izin bertanya. Banyak. Siapa duluan? Ini raise hand dulu, berarti Mas Cahya. Monggo, Mas Orbit ini. Monggo Mas. Iya Pak, mau tanya terkait yang DC Master itu Pak. Ya. Nah, DC Master itu ada icon yang gambarnya sama tapi punya fungsi yang berbeda. Nah, itu masuknya ke dalam prinsip yang mana ya Pak? Kalau ada masalah seperti itu. Ya, itu bisa masuk ke match system the real world juga. Ya, jadi sistem itu misalnya tadi ikonnya tadi supaya fungsinya wallet, dompet, ya dompet misalnya dompet dana penelitian kita, ya. Tetapi simbolnya pie chart, ya berarti kan kita berpikir, ya. Apakah ini memang wallet yang dimaksud gitu ya? Ya. Jadi itu bisa masuk ke situ sih, match system with the real world. Terima kasih Pak. Atau kalau misalnya, ya, tapi jadi match system with the real world dan standar itu juga berdekatan sih. Makanya tadi saya tidak menyalahkan kalau kelompok satu menyebutkan yang Trello tadi itu sebagai konsistensi and standards ya. Jadi kalau memang komunitas ya komunitas UI itu sepakat bahwa misalnya home itu simbolnya rumah, berarti kan telah menjadi standards ya. Nah, di situ juga bisa kita menyebutkan sebagai konsistensi and standards ya. Jadi bisa dua-duanya. Gitu Mas Cahaya Mustafa. Panggilannya Mas Orbit ya, Mas? Iya, Pak. Kenapa, Mas? Karena dari orang tua, Pak. Oh. Oke, sip. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Fast track ya, Mas Orbit ini? Oke, Pak. Karena pernah ambil kuliah saya waktu saya pertama kali ngajar setelah sekolah. Oke, next. Bentar. Monggo Mbak Watri. Saya izin bertanya Pak terkait dengan estetik dan minimalis desain. Nah, kalau estetik dan minimalis desain kan sebenarnya estetik dan minimalisnya tiap orang kan beda-beda ya Pak ya. Bisa saya mengatakan yang A itu estetik, bisa aja enggak ya Pak. Nah, kemarin tuh sempat waktu diskusi dengan kelompok menemukan satu web yang menurut kami nggak estetik, tapi kami juga masih bingung kriteria estetik dan minimalis desain tuh yang seperti apa sih Pak? Terima kasih. Ya, sebentar. Saya coba search-nya. Oke. Ya, jadi saya coba jawab, cuma mungkin saya coba jawab sekemampuan terbaik saya ya, walaupun mungkin ini tidak tahu menjawab. Ya, jadi yang pertama, ketika teman-teman melakukan heuristic evaluation ya, teman-teman harus ingat bahwa teman-teman setelah melakukan individual assessment, teman-teman di sini ada discussion. Ya, perkara discussion itu nanti bentrok atau apa itu perkara lain gitu ya. Tetapi di situ teman-teman ada discussion, teman-teman akan mencoba membuat kesepakatan ya. Jadi misalnya ada yang
menurut saya ini estetiknya bermasalah. Menurut saya enggak. Ya lah di situ teman-teman akan mencoba saling berargumen, ya. Mana yang argumennya paling kuat itu yang akan ya jadi go ahead. Ya. Tuh, ya. Lalu kalau dari saya, ya, saya coba share screen ya. Kelihatan ya teman-teman ini? Apa hasil search saya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Saya siapa teman-teman di sini yang nggak setuju ini secara estetik itu bermasalah? Siapa yang nggak setuju? Ya, saya kira semuanya setuju. Ya, jadi biasanya ya, menurut pemahaman saya, jadi kalau misalnya ada apa estetik yang memang ada perbedaan antar orang itu mungkin itu udah levelnya itu bukan yang jelek-jelek banget gitu lah. Jadi yang memang estetiknya itu so-so lah gitu ya, yang tidak jelek banget. Tapi kalau estetiknya jelek banget itu pasti semua orang sepakat. Ya, itu ya. Jadi kurang lebih apa itu yang bisa saya jawab ya Mbak Patri. Jadi memang ya karena orang memang beda-beda ya dan tetapi itu tadi kalau software itu memang estetiknya jelek banget saya yakin semuanya agree ya. Selain itu tadi yang perlu saya highlight teman-teman di sini nanti ada kesempatan untuk diskusi ya. Nah di diskusi itu siapa yang argumennya paling kuat nanti biasanya apa itu jadi apa output ya dari heuristic evaluation ya. Itu Mbak Watri. Baik Pak, berarti intinya tetap diskusi ya Pak. Hasil diskusinya apa, ya berarti itu finalnya gitu ya Pak. Ya, cuma hasil individu jangan dihilangkan tetap. Jadi kalau saya nyarankan kalau teman-teman melakukan heuristic evaluation, hasil individu itu ditampilkan, hasil kelompok yang merupakan hasil dari diskusi itu sudah ditampilkan. Ya. Oh iya Pak. Kalau misalnya teman-teman misalnya nanti punya klien gitu, jadi kliennya itu tahu gitu mana yang memang melalui proses apa diskusi gitu hasilnya. Baik Pak, makasih. Sama-sama. Next, sepertinya tadi ada Mbak Hito ya kalau nggak salah. Mbak Hito masih ada jadi nanya nggak kok? Jadi deh Pak. Pertanyaannya susah ini Mbak Hito ini pinter. Enggak Pak. Jadi gini, itu tadi terkait yang tentang Shopee tadi. Kan akhirnya disanggah kalau itu bukan permasalahan usabilitas, tapi lebih ke dimensi lain. Nah, tapi itu saya sebenarnya penasaran aja sebenarnya dimensi-dimensi ini kan sebenarnya saling terkait kan Pak. Yang tujuan utamanya, tujuan akhirnya itu untuk mendukung kualitas suatu platform atau kualitas suatu produk gitu kan. Nah, ketika ada masalah di satu dimensi kayak gitu, nah misalnya akhirnya ini bukan termasuk usabilitas gitu, tapi kan tadi problemnya itu ketidaksesuaian yang ada di dunia nyata itu yang aslinya adalah stoknya habis, tapi user ketika menggunakan interface Shopee, dia itu kan tidak mendapatkan informasi terkait ketersediaan stok. Jadi di situ interface-nya tuh gagal gagal untuk mengirimkan informasi kalau stoknya ini itu sebenarnya sudah habis gitu. Nah, sebenarnya kan itu sebenarnya menurut saya pribadi ya Pak, itu sebenarnya kan termasuk usabilitas karena 10 prinsip usabilitas ini kan nggak hanya menurut saya ya, itu nggak hanya untuk mencegah user dari error, tapi memberikan experience ke user supaya ketika dia menggunakan platform ini dia tuh mencapai user satisfaction-nya gitu kan. Nah, sebenarnya harusnya kan ini masuk ke ranah usabilitas juga gitu. Nah, itu gimana ya Pak? Jadi setuju sama Mbak Hito Pak. Sebentar, oke. Ya, saya coba jawab ya. Karena ini teman-teman S2 ini kritis-kritis ya. Jadi saya kadang-kadang tuh juga harus hati-hati ya. Sebentar, saya tuh tadi tuh nyiapin paper untuk tugasnya teman-teman ke-6 besok ya. Nah, di papernya itu judulnya itu mungkin bisa menjawab pertanyaannya Mbak Hito ini. Tapi sebentar saya cari papernya ya. Sambil tadi saya taruh mana ya? Bentar.
Ya, oke. Ya, jadi begini teman-teman. Jadi saya agree ya bahwa hal tersebut itu memang akan berpengaruh terhadap experience, ya, experience dari pengguna, ya. Nah, tetapi kalau kita bicara mengenai dimensi usabilitas itu memang kadang-kadang we can do nothing gitu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya di situ gitu. Nah, akhirnya kita minta tolong aspek yang lain. Tolonglah kamu ini juga ditingkatkan karena ini juga akan pengaruh loh ke experience pengguna Shopee misalnya gitu. Nah, oleh karena itu ya kalau teman-teman biasanya melakukan suatu studi ya, ini share saya kelihatan nggak ya teman-teman? Kelihatan Pak. Ya, teman-teman melakukan studi biasanya usabilitas itu ada temennya ya, yaitu salah satu yang sering biasanya dampingan itu usefulness. Ya, jadi ada usability and usefulness tadi. Ya, usefulness itu terkait dengan tadi faktor-faktor yang memang terkait dengan needs ya, needs dari usernya ya. Apakah dari segi needs ya software ini masih belum bisa menjawab ya. Nah, tadi pertanyaan misalnya saya tuh ada needs, saya pengen ya stoknya itu real time. Nah, itu. Tetapi ternyata belum dijawab oleh Shopee. Nah, disitulah ada permasalahan usefulness tadi. Tuh, ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi usability itu memang tidak bisa mencakup semuanya gitu ya. Dan kalau kita lihat dimensi itu kan banyak ya, ada 7 dimensi gitu ya. Nah, usability hanya salah satunya gitu. Makanya kalau teman-teman nanti mendevelop suatu produk itu tolong jangan lupakan selain usability ya, usefulness itu juga sangat-sangat penting. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat misalnya Gojek sama Grab misalnya ya. Jadi kalau kita bicara mana yang lebih murah ya, itu juga bukan nanti permasalahan usability karena kalau udah kita usability kita bingung ngapa-ngapainnya, apakah kita tambahkan icon apa gitu ya supaya usability menganggap ini lebih murah gitu. Enggak, karena kalau kita bicara murah itu udah perkara harga ya, harga kan nanti terkait misalnya dengan usefulness tadi ya, teman-teman. Ya, tapi kurang lebih itu ya. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah usability is not the only product success dimension ya. Jadi masih banyak dimensi-dimensi yang lain yang perlu dipertimbangkan. Nah, di kuliah kita ini kita sebenarnya hanya membahas satu dimensi itu. Ya, untuk dimensi yang lain bisa teman-teman nanti pelajari mungkin secara mandiri. Ya, jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Saya coba share satu slide lagi, semoga bentar ya. Bentar saya mau waktunya, terus saya masih loading. Pak, itu kayaknya Mas Muna mau tanya ya Pak? Ya, sebentar ya. Saya masih cari satu slide dari kuliah saya dulu, waktu saya S3. Nah, yang mungkin bisa membantu itu. Ini saya coba. Ya, jadi kalau ini dari profesor saya dulu, ya, ketika kita merancang suatu sistem ya, maka kalau tadi
di slide saya kemarin ada 7. Nah, kalau di sini kita bisa melihat dari segi yang lebih sederhana, yaitu 3 dimensi, yang usefulness, usability, and disability. Ya, jadi ini dari pendapat orang lain pun juga sama. Ya. Jadi ketika kita melihat ya, suatu sistem, ya, maka sistem itu nggak hanya satu aspek saja usability, ya, tapi ada aspek-aspek yang lain. Ya. Salah satunya yang cukup penting yaitu usefulness. Ya, jadi itu tadi ya. Memang ya kayak availability, informasi mengenai ketersediaan itu penting, tapi itu bukan ranah dari usability, karena usability can do anything with the stock gitu ya. Kecuali mereka memang melakukan perbaikan sistem database dan sebagainya. Yang ini mungkin terkait khusus lebih dekat ke usefulness. Ya, kurang lebih itu ya Mbak itu. Iya Pak, terima kasih. Berarti antar dimensi itu memang saling berkorelasi dan berpotongan gitu kan Pak. Jadi emang nggak bisa berdiri sendiri-sendiri gitu. Nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terakhir yang resen Mas Muna, monggo Mas. Halo Pak, mau bertanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar ya Pak? Bisa. Jangan susah-susah loh ini Mas pertanyaannya. Ini Pak, terkait tadi penjelasan dari Pak Ardi yang untuk tadi kan dimensi yang berbeda ya Pak, itu cara memastikan apakah itu ada standar semacam kayak ISO apa yang ini benar-benar sudah masuk di usabilitas, ini masuk di usefulness. Nah, itu kan kadang ini ya antar peneliti dengan peneliti yang lain itu kan berbeda. Saya sendiri ketika mencari sebuah itu ya prinsip number berapa itu ada yang bilang 5 number is okay, ada yang bilang kalau bisa lebih lagi. Nah, hal itu sebenarnya acuan tiap orang kok bisa berbeda itu seperti apa Pak? Itu 2 pertanyaan saya. Terima kasih Pak. 1 toh pertanyaannya Mas. Apa 2? 2 Pak. Okay. Jadi standarnya, terus yang untuk memastikan di masing-masing dimensi, terus yang kedua untuk number tadi Pak. Jadi kan kok numbernya ada yang bilang sekian sudah cukup gitu. Nanti yang itu kan tadi Nielsen ya Pak. Nanti yang lain tuh kadang ada yang beda lagi gitu. Nah, itu yang prinsipnya saya lihat, numbernya itu bagaimana ya? Kapan kita mau ikut yang Nielsen? Kapan kita mau ikut yang lainnya? Oke. Ya, kalau yang pertama tentang standar ya, mungkin ada Mas, mungkin ada, tapi saya jujur belum tahu ya. Jadi kapan itu bisa disebut usability, kapan itu bisa disebut usefulness itu mungkin ada ya. Selain itu kalau dari definisinya, kalau teman-teman lihat di literatur itu sangat-sangat jelas ya. Jadi dari definisinya pun teman-teman sebenarnya kalau teman-teman semakin banyak exercise ya, jadi teman-teman nanti semakin semakin sensitif ya untuk membedakan mana ini permasalahan usefulness, permasalahan usability. Ya, jadi memang kita tidak bisa dalam sekali kita belajar heuristik misalnya kita langsung menjadi real expert gitu ya. Dan memang butuh proses, butuh exercise ya. Artinya saya sebut untuk tugas minggu depan pun disebut design exercise ya. Tuh ya. Jadi yang pertama itu. Jadi mungkin standar itu ada. Ya, saya jujur belum tahu, tapi selain standar teman-teman bisa merefer ke definisinya, bisa teman-teman cek di literatur itu banyak ya. Dan dari definisi itu teman-teman kalau semakin teman-teman latihan nanti teman-teman akan semakin terasah ya untuk membedakannya. Jadi kalau teman-teman lihat juga di jurnal-jurnal itu reviewer-reviewernya mungkin sudah terasah, tahu ini mana usability, mana usefulness. Jadi kalau ada yang masukin jurnal, masukin tulisan, wah ini sebenarnya salah ini dia mendefinisikan usability. Kita akan langsung ngasih feedback gitu ya. Karena memang mereka dari segi tacit knowledge ya, ilmu yang mungkin nggak terlalu tertulis mereka sudah tercukupi gitu. Lalu yang kedua terkait dengan kapan kita menggunakan Nielsen, kapan kita menggunakan prinsip-prinsip yang lain gitu. Yang pertama kalau saya melihat bahwa prinsip Nielsen ini merupakan prinsip yang
well known ya. Jadi semua orang tahu gitu. Selain itu karena semua orang tahu, maka banyak orang yang mencoba memberikan penjelasan, memberikan experience yang mereka alami ketika menggunakan ini. Ya, sehingga kita ketika menggunakan prinsip Nielsen itu kita tidak berdiri sendiri gitu. Ya, ketika kita bingung, kita cek di website ya, di Google gitu, banyak yang ngasih contoh gitu. Ya, berbeda kalau kita menggunakan prinsip yang baru misalnya dikenalkan tahun misalnya 2017 ada itu. Saya lupa apa gitu judulnya. Nah, itu kalau kita mau nanya, kita satu-satunya resource ya orang yang nulis itu. Ya. Jadi komunitas yang menggunakan prinsip heuristik itu sangat-sangat sedikit. Ya, sangat-sangat sedikit. Sehingga kita kayak semacam berjuang sendiri gitu ya. Jomblo gitu ya. Ya. Jadi jawaban saya kurang lebih seperti itu ya, Mas. Jadi kalau kenapa saya sangat menyalahkan Nielsen? Karena Nielsen itu sudah cukup lama ya prinsipnya dikenalkan, dan ini terbukti sudah terbukti, teruji, dan komunitasnya sangat kuat. Sehingga kalau kita ada masalah yang mana ada prinsip yang kita belum paham, ya kita bisa cari resource-nya di internet dan dapat banyak sekali. Gitu ya Mas Munah? Iya Pak. Terus ini Pak, yang tadi tugasnya heuristic evaluation itu Pak. Itu membedakan, kita ini kan masih belum punya pengetahuan ya, ibaratnya semacam pengguna awal. Apakah itu malah nggak disebut semacam user testing ya Pak? Kan kita masih meraba-raba. Justifikasinya apakah kita sudah layak menjadi heuristic evaluation apa Pak? Ya, jadi gini Mas. Yang pertama gini, untuk menjadi expert itu tentunya kita butuh apa? Butuh proses ya, butuh latihan. Ya, kalau kita dari awal memang nggak pernah mencoba melakukan heuristic evaluation, ya selamanya kita nggak akan mengarah ke expert. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman di sini kan sudah sedikit ya belajar ya mengenai 10 usability principles. Saya sudah mencoba memberikan bacaan, ya, saya sudah mencoba menjelaskan sama guru saya, ya. Setidaknya teman-teman ini kalau dibandingkan misalnya sama istri saya lah, istri saya nggak pernah belajar usability gitu. Mana yang lebih expert? Mana teman-teman? Mas Muna atau istri saya? Iya Pak, berarti Mas Muna kan yang lebih expert ya. Jadi starting point-nya kan beda, ya starting point-nya. Ya, memang Mas Muna mungkin kalau dibandingkan Nielsen itu masih jauh. Cuma kalau dibandingkan istri saya itu Mas Muna lebih baik. Ya, nah, nanti Mas Muna kalau misalnya dari tugas ini oke, nanti kebetulan Mas Muna nanti masuk ke dunia usability lagi, jadi usability consultant gitu, nanti assess case, lama-lama kan sensitivitasnya melakukan assessment semakin meningkat lah, nanti boleh dikatakan tingkat kepakarannya juga akan meningkat. Itu ya, itu Mas Muna. Ya, jadi tujuan saya, teman-teman, saya minta untuk melakukan exercise, ya, makanya namanya design exercise, ya, itu. Dan saya lihat ini saya coba di S1, ya ini sudah sangat baik, ya, sangat baik. Ada satu kelompok itu yang mencoba mengakses Google Drive. Google Drive itu kalau kita pikir itu produk Google, ya, sepertinya udah perfect lah, tapi ternyata hasilnya banyak banget yang mampu mereka identifikasi, ya. Dan itu saya sangat-sangat puas ya, hasil assessment dari Google Drive dari teman-teman di S1 itu sangat-sangat baik ya. Ya, dan itu teman-teman di level S1 lagi gitu ya. Ya, teman-teman di sini level S2, teman-teman dapatlah mengalami studi S1 ya, teman-teman sudah punya sarjana teknik, teman-teman sudah belajar usability ya. Jadi boleh dikatakan nanti harusnya ya secara expertise teman-teman ini enggak start from zero ya, jadi don't worry. Gitu Mas Muna ya? Iya Pak, berarti yang membedakan itu pengetahuannya ya, kalau tasnya itu sama-sama nyoba semua ini dan lain-lain itu sama ya? Iya. Nah, nanti kalau misalnya kita memang pengen melakukan heuristic evaluation ya pakai benar-benar expert, nanti kalau kita bicara budgeting ya jadinya memang jadi mahal banget, tapi itu bisa ya, bisa gitu. Jadi memang kita misalnya dari saya punya perusahaan, saya punya startup ya, saya ingin mencoba meminta suatu konsultan untuk melakukan heuristic evaluation. Nah, nanti konsultan yang
memang isinya expert semua gitu ya, memang dokter di bidang disability misalnya gitu, mereka akan mengajukan budget yang 150 juta gitu ya. Lalu yang konsultan yang masih ecek-ecek lah gitu cuma 15 juta gitu ya. Nah, kita mana ya? Mungkin hasilnya akan lebih bagus yang 150 juta itu ya, tapi memang apakah budget kita cukup dan apakah worth it ya? Apakah worth it? Ya, nah di sini mungkin nanti perusahaan akan mikir-mikir juga gitu. Ya, jadi memang di sini tuh ya itulah banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Tapi yang jelas you are not start from the zero gitu. Gitu ya Mas Munah. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Terakhir Mbak Olivia Resen ya? Ada monggo Mbak? Iya Pak. Ini saya mau ke teman-teman kelompok 2 sih sebenarnya Pak. Jadi semalam itu, bukan semalam sih, waktu kami mengerjakan tugas itu tuh semalam kami juga nggak apa-apa Mbak. Iya Pak, jadi kami mengerjakan tugas itu kan ada salah satu sebenarnya kami ingin jadikan contoh, namun tidak jadi karena kami tuh bingung gitu Pak, sebenarnya dia masuk di prinsip yang mana. Nah itu tuh ini Pak, saat kita memasukkan password kan biasanya beberapa aplikasi tidak menyediakan yang tanda mata itu loh Pak. Nah itu tuh kami tuh bingungnya itu apakah dia bisa masuk di prinsip nomor 5 itu error prevention atau dia masuk di help user recognition. Ya, sebentar. Saya kira ya jelas itu benar, itu usability problems ya, dan dimasukkan ke error prevention juga nggak jadi masalah ya. Jadi ya ini mungkin jawaban ini nggak, teman-teman mungkin mendengarnya tidak terlalu senang, tapi usability heuristik itu tuh tidak seperti ilmu eksaknya yang dia tuh mengkategorinya tuh sangat hitam dan putih ya, tidak ada yang abu-abu ya, tidak ada yang bersinggungan antar prinsip. Ya, jadi makanya tadi ketika kelompok 1 itu bahwa yang icon home itu di konsistensi standar, that's okay gitu ya. Memang ini enggak black and white gitu. Kecuali yang terlalu jauh yang help documentation dianggap misalnya visibility of system status ya, itu jelas-jelas itu salah gitu. Tapi kalau kayak masih gray kayak tadi Mbak Olive menganggap itu error prevention ataupun recognize, itu menurut saya itu bisa ya. Itu bisa ya, tapi masuk ke 5 pun itu saya kira nggak bisa, dan itu banyak terjadi itu. Jadi saya ingat waktu saya ngajar di S1 semester kemarin itu banyak yang meng-highlight itu sebagai error prevention ya kalau nggak salah ya, dan that's okay gitu ya. Oh oke Pak, terima gitu, kasih. Iya Pak, soalnya kemarin tuh beberapa Iya Pak, jadi kemarin tuh beberapa kami tuh banyak bingung gitu Pak, karena kan kemarin waktu menentukan itu kadang berasa itu masuk di prinsip yang satunya, tapi namun kok bisa masuk prinsip sini juga gitu Pak, jadi kayaknya bingung aja gitu Pak. Ya apa, memang teman-teman proses belajar ya, memang nggak harus sekali pun langsung super akurat gitu ya. Jadi saya memaklumi, dan nanti ketika teman-teman melakukan individual assessment, nanti kan untuk teman-teman ketika melakukan design exercise, teman-teman ada fase individual assessment dan ada fase discussion. Ya, jadi coba dilihat, kalau memang semuanya menganggap itu error prevention, ya memang itu masuk error prevention. Ya, itu teman-teman. Mungkin sebelum ada pertanyaan lagi, saya selesaikan dulu ya terkait penjelasan tugas. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Nah, jadi ini tugas kedua ya. Jadi teman-teman kita minta untuk bekerja dengan grup yang sama, ya. Lalu teman-teman kita minta memilih ya satu app, website atau software yang teman-teman kira-kira ada kemungkinan ada problem disabilitasnya. Ya, jadi tapi teman-teman tidak perlu mencari software yang terlalu jelek ya. Bahkan itu tadi saya berdasarkan pengalaman saya ngajar di S1, Google Drive pun banyak masalahnya ternyata. Ya, jadi teman-teman bisa boleh Shopee atau Google Drive terserah monggo. Nah, lalu teman-teman melakukan individual assessment, individual evaluation ya, based on the 10 disability principle.
ya, punya Nielsen. Nah, lalu setelah teman-teman masing-masing melakukannya secara individu, teman-teman kita minta untuk melakukan focus group discussion. Ya, teman-teman wajib ya melakukan individual evaluation ya, jangan teman-teman mencoba mengakali hal ini ya. Nah, lalu nanti setelah teman-teman melakukan diskusi, harapannya kita bisa tahu hasil diskusinya seperti apa. Nah, teman-teman kita minta untuk menyajikan baik itu hasil individual ataupun hasil setelah diskusi. Ya, untuk minggu depan yang kita minta presentasi ada 3 kelompok ya, kelompok 3, 4, dan 5. Ya, kalau hari ini hanya 2, besok 3 kelompok. Ya itu, monggo kalau misalnya masih ada pertanyaan, mungkin satu penanya, Mas Farudin ya, monggo Mas Farudin atau Mas Muna. Iya Pak, tadi yang tentang misalkan tadi kan untuk mengakses tadi loh Pak, itu kita harus misalkan kan ada batasan nggak, itu kan kalau misalkan kita tidak punya hak sampai login, daftar, dan lain-lain, itu kan kita nggak bisa tahu secara dalam ya tentang software itu, berarti kita hanya bisa mengevaluasi per batch yang tidak sampai login. Nah, itu sebenarnya boleh atau harus sampai kita tahu dalam. Terus kalau yang di Nielsen yang saya baca itu kan kalau di waktu kita melakukan heuristic evaluation itu kan ada evaluatornya yang dia itu nanti menjawab ketika ada kita pertanyaan ini maksudnya benar nggak seperti ini dan lain-lain, menjelaskan tentang desain ya. Itu daripada yang user testing dia tidak dijawab, bedanya kan seperti itu. Yang dari desainernya. Nah, ketika kita melakukan ini itu tidak pakai evaluator yang misalkan penjawab itu yang itu nggak masalah Pak atau seperti apa? Mungkin itu 2 pertanyaan, yang satu login apa harus sampai dalam, yang kedua adalah tentang tidak ada feedback dari yang mendesain itu, jadi kan benar-benar lebih subjektif banget karena kita nggak tahu apakah dia punya maksud beyond itu yang dia sendiri perkenalkan. Terima kasih Pak. Ya, saya coba jawab ya Mas Muna ya. Jadi yang pertama terkait dengan login tadi, kalau saran saya kita harus masuk. Kalau kita hanya mengevaluasi yang di permukaan ya nanti yang bisa report kita ya hanya permukaan gitu, nggak bisa sampai sistem dalam-dalam ya. Makanya sebaiknya ketika kita melakukan heuristic evaluation itu memang kita mencoba semua fitur gitu, sehingga kita harus dapat full access di perangkat tersebut. Nah, di sini terkait dengan pertanyaan kedua tadi, kalau misalnya kita melakukan assessment terhadap sistem yang baru, ya sistem yang baru, nah mungkin kita butuh ya desainernya gitu, ya. Kira-kira ini gimana ya, cara masuknya gitu. Misalnya kita butuh penjelasan gitu. Oh, cara masuknya gini. Nah, kita sebagai seorang expert gitu, kalau cara masuknya gini-gini, berarti kita ada fungsi yang mungkin harus dilanggar gitu ya, fungsi harus ada prinsip yang dilanggar tuh. Nah, memang terkadang kita ada beberapa software atau app yang memang kita harus didampingi orang lain ya, khususnya software yang memang susah ya. Contohnya misalnya kita akses statistik itu ya, statistik. Nah, misalnya kita pengen melihat cara menguji Kruskal-Wallis test gitu. Kalau misalnya saya expert yang memang nggak terbiasa dengan statistik, saya akan susah gitu ya untuk melakukan uji Kruskal-Wallis. Tapi ketika ada orang yang memang sudah paham, dia itu bisa desainernya atau dia itu memang developernya gitu, nah, nanti kita bisa lihat gitu ketika dia melakukan, oh caranya gini gitu ya. Tetapi yang membedakan sama user testing, kita tuh melihat bukan dari segi usernya gitu ya, tapi kita melihat dari tetap sistemnya ya. Kalau user testing kan apa yang dialami user ya, itu yang akan menjadikan menjadi acuan kita dalam menganalisis lah. Tapi kalau heuristic evaluation itu fokus kita ke sistemnya gitu ya.
Gitu sih, kurang lebih seperti itu Mas. Pak, mohon dijelaskan fokus ke sistem sama fokus ke usernya itu seperti apa? Nah, ini trap ini sebenarnya. Ya, susah banget ini. Harusnya saya digaji lebih nih. Kalau saya cuma digaji 200.000 per pertemuan, agak lepas gini. Ya, jadi gini teman-teman. Apa? Tadi sampai mana ya? Saya kok lupa. Jadi kalau user testing, ya, kalau kita bicara mengenai user testing ya, itu kan kita akan mencoba melakukan analisis usabilitas ya berdasarkan apa yang dialami oleh user. Ya, apa yang dialami user. Misalnya kita pakai thinking aloud ya. Jadi apa yang user itu katakan ya, apa yang user itu ekspresikan gitu. Kalau kita misalnya menggunakan performance measurement ya, seberapa lama user itu menyelesaikan suatu task ya. Seberapa lama user itu menyelesaikan task. Ya, berapa error yang terjadi ketika user itu melakukan task. Ya. Nah, kalau kita misalnya melakukan heuristic evaluation yang melibatkan namanya itu, saya lupa, ada kok istilahnya itu, tapi bukan evaluator. Saya lupa eksperimen, saya lupa istilah orang lainnya ini ya. Kalau kita melibatkan si orang lain ini, ya. Kita nggak mengukur ya seberapa lama dia melakukan tes Kruskal-Wallis tersebut ya, tetapi kita melihat misalnya step yang harus dilakukan ketika dia melakukan tes Kruskal-Wallis tersebut ya. Kita lihat stepnya, dari step-step tersebut apakah ada suatu hal yang mungkin melanggar prinsip-prinsip usabilitas. Ya, jadi kita bukan fokus ke orangnya, tetapi fokus ke softwarenya, ya, softwarenya ketimbang ke orangnya. Gitu. Nah, nanti mungkin ini teman-teman akan lebih paham kalau teman-teman sudah melakukan atau sudah belajar mengenai user testing. Ya, akan teman-teman pelajari mulai 1 atau 2 minggu ke depan. Ya, kurang lebih itu Mas Munah ya. Pak, ini Pak yang terkait usabilitas itu kan ada feedback ya Pak. Kadang Ya. kan feedback itu kan bisa juga dalam bentuk dialog box, message board gitu Pak. Tapi kadang itu kan menambah waktu daripada misalkan pengguna itu harus setiap melakukan tambah ada misalkan message board lagi, terus edit juga dikasih feedback sudah diedit, hapus juga seperti itu. Nah, itu dasar kita mau memberikan ini feedback nanti malah jadi waktu penggunaannya jadi lebih lama ataukah enggak, itu seperti apa Pak? Justifikasi yang benar-benar butuh feedback. Gitu. Ya, yang jelas kalau jadi ini feedback dari softwarenya ya, bukan feedback dari penggunanya ya. Ya, feedback dari pengguna misalkan sudah tambah benar-benar sudah ditambahkan gitu datanya. Kalau edit berarti benar-benar sudah teredit gitu. Ya itu tadi kita kembali ke prinsip yang tadi keberapa ya tadi saya head user recognize and prinsip yang error prevention ini ya, kalau memang misalnya itu kalau misalnya tidak dikasih feedback akan terjadi error ya, mungkin di situ kita perlu ada feedback ya. Tetapi kalau misalnya dari situ aktivitas itu kalau misalnya dia salah itu tidak akan terjadi error ya, kita mungkin tidak perlu feedback ya. Misalnya contohnya teman-teman mengembangkan sebuah app ya. Nah, app-nya ini kalau nggak sengaja kita close ya, ketika benar-benar close, apa yang kita buat di app-nya ini hilang. Nah, ini kan salah satu error ya, yang harus kita cegah. Nah, makanya ketika sebelum kita ngeklik close tadi, kita harus ada feedback-nya ya. Apakah Anda benar-benar akan menutup software ini? Kalau Anda menutup tanpa menyimpan akan hilang. Nah, di sini perlu ya, karena kalau enggak nanti bisa akan terjadi error. Ya. Jadi secara garis besar ya, jawaban saya adalah kembali ke prinsip tadi, error prevention tadi. Gitu ya Mas Munah. Ya Pak, berarti disesuaikan dengan tujuan tadi yang kalau benar-benar butuh ataukah tidak semua perlu di-feedback-kan seperti itu ya Pak.
Yes, betul. Ya, kalau semua di-feedback-kan ya kita malah tadi efisiensi use juga nggak kekejar, malah jadi terus mungkin minimalis juga nggak kekejar, ya banyak mungkin yang prinsip yang mungkin dilakukan. Oke, itu saja teman-teman, kita udah lebih dari 1 jam. Ini saya kuliah biasanya nggak nyampe 1 jam. Mungkin itu saja teman-teman, jadi silahkan tugasnya dikerjakan ya. Waktunya sama 1 minggu ya. Lalu kalau nggak salah dari Mas Muna juga ya ada pertanyaan, saya baru paham ini materi 03 kok nggak ada Pak ya. Jadi karena yang minggu ketiga itu exercise, itu memang nggak ada materi ya teman-teman, materinya hampir sama kayak sekarang. Jadi teman-teman minggu depan itu full teman-teman exercise yang melakukan heuristic evaluation. Kalau hari ini teman-teman baru mencoba memahami apa itu heuristic evaluation, sekaligus mungkin latihan sedikit ya, hanya 3 prinsip lah. Besok teman-teman kita minta untuk mengakses semuanya. Dan satu lagi, dari 10 prinsip itu tidak mesti semuanya itu ada. Ya, jadi mungkin ya bisa jadi hanya 8 prinsip yang terlanggar atau hanya 5 prinsip ya. Jadi nggak mesti semuanya mesti ada. Ya. Jadi mungkin itu dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Khususnya yang slide PowerPoint-nya tadi belum diupload ya Pak? Ya memang saya uploadnya setelah di presentasi, karena kalau saya upload duluan nanti teman-teman nanti terlalu terkotak-kotak, terlalu terpaku terhadap slide saya. Jadi saya pengennya teman-teman kreatif gitu sih. Nanti memang saya upload setelah kuliah gitu. Itu Mas. Nanti akan saya coba upload. Ya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap sehat, tetap semangat. Kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.